Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari PT Man of Steel akan mempresentasikan produk kami yaitu stainless steel pipe 317L. Next. Adapun anggota kelompok kami yaitu Anissa Nurfauzia, Bramasta Yugendra Bayu, Muhammad Hafiz Mubarak, Firmansyah Said, dan yang terakhir ada Artanto Elias Malau. Next. Adapun konten yang akan kami bahas, yang pertama itu ada perencanaan produk, yang kedua ada survei pasar, yang ketiga ada aspek teknologinya, yang keempat ada UPT UKL, yang kelima ada aspek manajemen dan SDM, dan yang terakhir ada aspek ekonomi dan finansial. Yang pertama ada produknya. PT Man of Steel sendiri merupakan salah satu perusahaan metalurgi yang produksi pipe stainless steel 317L dengan kapasitas produksi per tahunnya mencapai 150.000 ton per tahun. Paduan 317L adalah baja tahan karat rendah karbon dengan peringatan penambahan kromium, nikel, dan molybdenum untuk penanganan korosi yang lebih baik daripada tipe sebelumnya yaitu 316L. Baja ini tahan terhadap serangan dari asam belerang, asetat, format, sitrat, dan tartat serta melawan kecenderungan lubang pada kontak dengan asam fosfor, klorida, bromida, dan ionida. Pipe stainless steel 317L sendiri digunakan dalam peralatan proses kimia dan petrokimia, manufaktur pulp dan kertas, serta kondensor di pembangkit listrik berbahan bakar fosil dan nuklir. Next. Kemasan pada pipa stainless steel 317L sendiri menggunakan casing kayu, kertas tahan air, dan penutup plastik atau sesuai dengan kebutuhan klien. Produk kami seperti pipa stainless steel 317L dikemas untuk memastikan tidak adanya kerusakan selama proses perjalanan. Kemasan ekspor biasanya dilengkapi dengan kotak kayu, kotak peti seperti kayu. Terus semua pipa stainless steel 317L ditandai dengan merek dagang logo perusahaan kami, grade, ukuran, dan lot nomor berdasarkan permintaan. Kami juga dapat melakukan penandaan khusus pada pipa 317L ini sendiri. Next. Ya, berikut merupakan tabel spesifikasi produknya yang kami menggunakan spesifikasi STM 3A 312 atau STM 213. Next. Berikut merupakan tabel 1.2 yaitu komposisi kimia dan sifat mekanik. Berikut merupakan tabel 1.4 yaitu sifat fisik dan 1.5 merupakan standar produknya. Next. Berikut merupakan dimensi dari produknya. Yang kedua yaitu survei pasar. Berikut merupakan gambaran prospek industri baja pada diagram konsumsi dan produksi baja di Indonesia dari tahun 2016 sampai dengan 2020, di mana yang hijau merupakan konsumsi dan yang merah merupakan produksi, dan dapat disimpulkan bahwa konsumsi baja terus meningkat sampai dengan tahun 2019, namun mengalami penurunan sedikit pada tahun 2020. Hal ini dikarenakan pada tahun itu merupakan periode COVID-19. Namun produksi baja terus meningkat, namun tetap tidak dapat memenuhi kebutuhan baja di dalam negeri itu sendiri. Oleh karena itu, diperlukannya perusahaan yang dapat menyeimbangi konsumsi baja tersebut. Berikut merupakan nilai dan volume dari impor besi dan baja di Indonesia, dan pada diagram batang tersebut dapat dilihat bahwa volume impor baja secara umum mengalami peningkatan. Hal ini dikarenakan tingginya permintaan baja di dalam negeri, dan yang biru merupakan nilai atau harga baja dalam satuan US dollar yang tidak dapat diprediksi dan terus mengalami fluktuasi naik dan turun. Berikut merupakan tabel 2.1 yaitu data konsumsi, produksi, impor, dan ekspor yang dimana terus mengalami peningkatan pada konsumsi per tonnya dari tahun ke tahun. Berikut merupakan tabel 2.2 yaitu merupakan proyeksi yang dimana proyeksi nilai rata-rata diperoleh persamaannya yaitu 11.160.000 plus 1.520x. Berikut merupakan tabel 2.3 yaitu merupakan perhitungan proyeksi produksi dari tahun 2022 sampai dengan 2031, dan tabel 2.4 yang merupakan perhitungan proyeksi permintaan sehingga diperoleh persamaan yaitu 15.040.000 plus 380.000x. Berikut merupakan tabel 2.5 yang merupakan proyeksi permintaan dari tahun 2022 sampai dengan 2031, dan selanjutnya ada tabel 2.6 merupakan perhitungan proyeksi impor baja. Berikut merupakan tabel 7 yang merupakan proyeksi impor dari tahun 2022 sampai dengan 2031, dan tabel 2.8 yang merupakan perhitungan proyeksi ekspor baja. Berikut merupakan tabel 2.9 yang merupakan proyeksi ekspor dari tahun 2022 sampai dengan 2031 yang dimana berdasarkan prediksi akan terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Berikut merupakan tabel 2.10 yang merupakan proyeksi peluang pasar dari tahun 2017 sampai dengan 2031 yang dimana mengalami peningkatan pada nilai PP dan PS sehingga didapatkan peluang dari tahun ke tahun. Berikut merupakan tabel 2.11 merupakan proyeksi rencana penjualannya, dan tabel 2.12 juga merupakan proyeksi rencana penjualannya. Berikut merupakan tabel 2.13 yang merupakan nilai penjualan dari stainless steel 317L itu sendiri, dan 2.14 merupakan nilai penjualannya. Marketing plan.
PT Man of Steel sendiri memiliki taktik dan strategi perusahaan secara terorganisir guna mencapai tujuan. Berikut merupakan marketing plan dari PT Man of Steel. Yang pertama, menentukan aspek pasar dan produk. Yang kedua, melakukan uji kelayakan dan sertifikasi. Yang ketiga, ada promosi penjualan secara online. Yang keempat, ada menjaga kualitasnya. Dan yang kelima, memberikan edukasi dan pengarahan pada pegawai. Oke, selanjutnya merupakan pembahasan mengenai rancangan produk. Next. Nah, di tabel ini terdapat berbagai macam raw material yang digunakan dalam proses pembuatan pipa stainless steel 317L. Nah, pada tabel ini bahan utamanya yaitu ialah stainless steel scrap dan ada beberapa bahan pendukung lainnya yang seperti pada tabel. Oke, kemudian masuk ke proses produksi. Pada awalnya raw material akan dimasukkan ke electric arc furnace yang bertujuan untuk melebur raw material, kemudian menghasilkan nanti hasil dari EAF ini berupa liquid steel yang bakal di refining di dalam argon oxygen decarbonization atau AOD. Kemudian hasil AOD akan ditampung di dalam ladle furnace dan kemudian dicetak ingotnya serta direduksi ukurannya di dalam thin slab casting and roll mill. Setelah pencetakan ingot dan pereduksian ukuran, selanjutnya bakal dimasukkan ke skin pass mill yang bertujuan untuk menghaluskan permukaannya dan kemudian bakal dibentuk di dalam pipe and tube mill sehingga dihasilkanlah stainless steel 317L dan tube. Setelah itu dikemas. Nah, dalam pembahasan ini aspek teknologi dan peralatan tidak liput dalam hal yang harus dibahas, yaitu setiap mesin atau peralatan yang dipilih nantinya harus membandingkan biaya depresiasi, biaya listriknya, kapasitas satu sama lainnya. Nah, dalam hal ini, mesin dan alat yang akan digunakan nantinya adalah mesin yang memiliki total biaya yang paling rendah. Masuk ke alat yang pertama yaitu EAF. EAF yang kita gunakan di sini ialah Smart Electric Arc Furnace atau yang menggunakan tipe HX20, di mana kapasitasnya ialah 20 ton per heat. Dengan harga EAF ini dibanderol sekitar 14.000 US dollar dan dibutuhkan 4 buah EAF. Nah, alat selanjutnya ialah vertical ladle furnace, di mana tipe dari ladle furnace yang digunakan ialah vertikal dengan kapasitas 60 ton per heat dengan harga kisaran 600.000 US dollar dan jumlah yang dibutuhkan ialah 1 buah. Karena kapasitasnya ialah 80 ton per heat dengan harga 20.000 US dollar dengan jumlah yang dibutuhkan ialah 1 buah. Oke, selanjutnya kita masuk ke continuous casting machine, di mana pada tabel 3.5 disampaikan spesifikasinya dan untuk harga continuous casting machine ini berada di kisaran 50.000 US dollar. Nah, untuk selanjutnya terdapat alat thin slab casting and rolling machine, di mana pada tabel 3.6 dijelaskan mengenai spesifikasi ukuran slabnya. Next. Oke. Kemudian ada spesifikasi dari skin pass mill yang dijelaskan pada tabel 3.8, di mana kapasitas produksinya ialah 450.000 ton per tahun. Dan yang terakhir ada pipe tube mill, di mana spesifikasinya disampaikan pada tabel 3.9 seperti yang ada di layar. Oke, masuk ke pembahasan selanjutnya mengenai neraca massa. Pada tabel 3.10 terdapat penjelasan mengenai hari kerja efektif, di mana dari 1 tahun kerja jumlah hari yang efektif itu berada pada kisaran 347 hari. Kemudian pada tabel 3.11 dijelaskan mengenai produksi per tahunnya, di mana produksi per tahun yang kita gunakan ialah 150.000 ton per tahun. Dan untuk tabel 3.12 merupakan tabel komposisi raw material seperti yang ada pada slide sebelumnya. Untuk neraca massa proses dibagi dua, ada EAF dan AOD, di mana untuk total input pada EAF itu berada pada kisaran 62.348,95 kg. Untuk outputnya sendiri ialah 60.693,31 kg. Sedangkan pada AOD, input yang bakal masuk ialah 60.693,31 kg. Sedangkan outputnya nantinya ialah 60.081,71 kg.
Selanjutnya bakal dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya yaitu lokasi pabrik dari PT Menam Steel itu sendiri dengan metode penilaian kualitatif dan subjektif. Ada memiliki 8 kriteria, yaitu bahan baku dan energi, pasar, prasarana, lahan, SDM, lingkungan masyarakat, faktor hukum, dan ancaman bencana. Setelah itu di sini yaitu dapat dilihat tata letaknya. Ada power plant yang berada di kiri, bawah, kemudian ada produksinya itu sendiri, dan ada main office serta parking lot dan fasilitas penunjang lainnya seperti musola dan kantin. Di sini kemudian ada DAP pembangunan industri yang terdiri dari power plant sektor, main office, musola dan lain sebagainya yang apabila di total mencapai 2,8 miliar dan ditambah PPN sebesar 10% menjadi 3,12 miliar rupiah. Lalu di sini ada persiapan lahan dengan luas sebesar 3 hektar atau 30.000 meter kubik dengan jasa cut and fill. Didapatkan total harga yaitu sebesar 990 juta rupiah. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang aspek HAMDA, aspek hukum, dan lain-lain. Yang pertama ada aspek hukum, di mana pada aspek hukum kali ini kita berpatokan dengan rencana induk pembangunan industri nasional yang disusun pada pasal 8 ayat 1 UU nomor 3 tahun 2014 yang berlaku selama 20 tahun. Kemudian kita mengacu pada peraturan pemerintah tentang sistem kontrak, kemudian tentang peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 10 tahun 2021 tentang penetapan modal, kemudian terdapat perlindungan hak cipta, hak paten dan merek dagang, kemudian Permen Perin nomor 23 tahun 2011 tentang produksi tentang standar nasional produksi baja tahan karat. Selanjutnya terdapat aspek K3LH di mana pada pabrik PT Men of Steel ini menerapkan kebijakan yang berpengaruh terhadap kesehatan dan keselamatan kerja dan juga terhadap lingkungan hidup, yang dimana kebijakannya itu mengacu pada Kepmen 1827K /30/MEM 2018/4, di mana diantaranya adalah memberikan fasilitas seragam kerja dan alat pelindung diri, memasang atribut K3LH pada lingkungan sekitar pabrik, kemudian mengadakan safety talk setiap pagi setiap ingin memulai bekerja pada semua karyawan. Selanjutnya tentu pada setiap pabrik tidak luput juga dari adanya limbah produksi, di mana pada PT Men of Steel ini limbah produksinya terdapat debu AF, di mana debu AF telah ditetapkan sebagai salah satu yang dapat mencemarkan udara. Debu AF dan steel slag ini cara penanggulangannya di PT Men of Steel ini yaitu diberikan kembali kepada pihak ketiga untuk dapat diolah kembali. Kemudian ada steel slag juga yang mengandung kandungan FeO yang tinggi. Kemudian yang terakhir adalah mill scale. Mill scale adalah serpian dari besi baja yang terbentuk pada proses produksi yang masih mengandung 60% sampai 70% kandungan besi. Mill scale ini cara penanggulangannya adalah dapat diolah kembali menggunakan sinter cat Smith. Next. Dan yang terakhir yaitu adalah pencemaran bunyi. Proses produksi di PT Men of Steel ini untuk mencegah terjadinya pencemaran bunyi dan mencegah terjadinya kerusakan pada gendang telinga pekerja, PT Men of Steel memutuskan peraturan yang berpatokan dengan keputusan Menteri Tenaga Kerja nomor Kep 51/Men/1999 tentang nilai ambang batas faktor fisika di tempat kerja, yaitu pada pasal 1 ayat 3 yang dimana batas jam pekerja yakni 8 jam sehari atau 40 jam dalam seminggu. Oke, selanjutnya bab 5 aspek manajemen dan sumber daya manusia. Untuk struktur organisasinya seperti berikut, ada direktur, GM, asisten GM, manajer, asisten manajer, dan superintender dan staff lainnya. Nah, berikut merupakan job desk-nya seperti direktur memimpin perusahaan, GM tanggung jawab ke dalam dan keluar perusahaan, dan seterusnya. Dan untuk jumlah karyawan dan jam kerja, kami menggunakan jam kerja 3 shift untuk operator, dan untuk manajer sendiri hanya 1 shift. Sedangkan untuk jumlah karyawan 85 orang dengan pengeluaran gaji untuk per bulan 529 juta rupiah. Bab 6 aspek ekonomi dan finansial. Untuk menentukan biaya investasi, kami menggunakan aktiva tetap langsung, dan juga modal kerja.
Nah, untuk mencari modal kerja kami menggunakan rumus 50% dari total investasi yang dibutuhkan karena bahan baku yang digunakan sangat banyak. Dengan total kebutuhan dana investasi 2,004 triliun rupiah. Selanjutnya untuk menentukan biaya produksi kami membutuhkan data overhead yang didapat dari 5% dari biaya total investasi, kemudian depresiasi dan amortisasi. Nah, data berikut digabung dengan data bahan dan gaji sebelumnya sehingga didapatkan nilai 9,8 triliun rupiah. Biaya usaha. Dalam biaya usaha ini kami membutuhkan biaya pemasaran dan distribusi serta biaya administrasi dan umum dengan total 117 miliar rupiah. Dan untuk biaya lain-lain atau bunga kami menggunakan KMK 15% dan KI 12%. Didapatkan total nilai 174 miliar rupiah. Nah, dari data-data sebelumnya kita kalkulasi sehingga mendapatkan pada tahun pertama dengan kapasitas produksi 50% dengan earning after tax 1,8 triliun rupiah dan naik terus sampai tahun kelima karena kapasitas produksi pun naik dan mengalami sedikit penurunan pada tahun ke-6 karena dengan kapasitas produksi 90%. Nah, berikut merupakan estimasi aliran kas project kami dengan kas neto pada tahun pertama 2 triliun rupiah dan naik terus sampai tahun ke-5 dan sedikit mengalami penurunan pada tahun ke-6. Nah, untuk kelayakan investasi sendiri kami gunakan metode PP dan PI. Nah, PP di sini layak ketika PP di sini kita mendapatkan nilai 0,93 tahun atau 11 bulan sehingga dinyatakan layak. Dan untuk PI-nya sendiri dinyatakan layak apabila nilainya lebih dari 1. Untuk PI di sini mendapatkan nilai 11,23 sehingga dinyatakan layak. Sekian presentasi dari perusahaan kami. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.